Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Bertemu lagi di pertemuan kali ini, kelas komunikasi massa. Kita akan membahas tentang ideologi dan ekonomi politik media. Nah, presentasi ini merupakan analisis kritis lanskap media Indonesia tahun 2025, teman-teman. Jadi dari paper saya, dari penelitian saya, eh, sehingga nanti kita akan sama-sama meninjau secara kritis dari konstruksi, kepemilikan, dan globalisasi tentang ideologi dan ekonomi politik media. Oke, pada kali ini pokok bahasan yang akan kita diskusikan ada 6, yaitu adanya ideologi dan orientasi. Kita akan mencoba melihat bagaimana media membingkai nilai dan keberpihakan. Yang kedua adalah konstruksi realitas, peran teknologi artificial intelligence dalam membentuk fakta sosial. Yang ketiga adalah kepemilikan media, konglomerasi dan dampaknya terhadap diversitas. Yang keempat adalah ekonomi politik, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Kemudian kita akan membahas tentang hegemoni media, bagaimana dominasi budaya dan normalisasi dalam pengawasan, dan terakhir adalah globalisasi media, yaitu pertarungan konten lokal versus platform streaming global. Itu jadi ini merupakan hasil riset ya teman-teman, sehingga pokok bahasanya saya arahkan ke sana. Nah, kita sering bertanya-tanya mengapa kita harus membahas ini dalam perspektif yang kritis gitu ya. Eh, Media itu di tahun 2025 itu bukan sekedar saluran informasi, teman-teman, melainkan institusi ekonomi dan politik yang kuat. Sekali lagi ya, bukan hanya saluran informasi, dan bukan hanya melingkupi 4 fungsi media massa, to inform, to educate, to influence, kemudian to entertain, tapi juga institusi ekonomi dan politik yang kuat. Nah, perspektif kritis ini dibutuhkan untuk menjelaskan mekanisme di balik layar produksi konten di media, apakah ada perubahan, ataukah ada pergeseran, ataukah ada strukturisasi yang baru dari mekanisme tersebut. Kemudian kita mengkaji ya dampak kekuasaan pemilik modal terhadap konten yang dikonsumsi publik. Kemudian kita benturkan atau kita hantamkan dengan konteks Indonesia 2025, era pasca reformasi, ya. Jadi adanya transformasi digital secara penuh, di mana ekonomi digital mencapai valuasi kurang lebih 90 miliar dolar, gitu ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa banyak unsur di dalamnya ketika kita menggunakan perspektif kritis. Yang jelas kita harus bisa, harapannya nanti teman-teman bisa menjelaskan dan mengkaji setelah pemaparan ini selesai atau di kesempatan yang lain. Nah, kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu ideologi dan orientasi media massa. Di sini saya kasih subjudul yaitu pertarungan nilai di ruang publik digital. Nah, jadi ideologi media itu konsep dasarnya adalah kita ambil teori dari Stuart Hall itu ya. Eh, Media itu tidak memantulkan realitas seperti cermin ya. Jadi ketika kita bercermin, kita mungkin selesai mandi, kemudian bersolek dan bercermin untuk merapikan pakaian dan sebagainya. Media tidak seperti itu, tidak memantulkan dia, tetapi merepresentasikan. Bedanya di situ. Nah, ketika dia merepresentasikan realitas melalui kerangka ideologis tertentu, maka kerangka ideologis tertentu itulah yang bekerja melalui bahasa dan simbol untuk memproduksi akal sehat atau common sense. Jadi buah dari representasi ini itu berawal dari sebuah ideologi yang kemudian dimanifestasikan dari bahasa dan simbol tertentu sehingga muncullah produksi akal sehat atau common sense. Gitu.
Logika sederhananya ketika kita bercermin apa yang kita gunakan, apa yang kita kenakan itu yaitu apa adanya. Tapi ketika direpresentasikan, oh baju saya warna biru, itu maknanya apa, warna ungu maknanya apa, menggunakan seperti saya saat ini menggunakan jersey bola, itu maknanya apa, menggunakan jersey bola basket maknanya apa dan sebagainya. Itulah ideologi. Jadi dia bekerja melalui bahasa dan simbol untuk produksi akal sehat. Nah, orientasinya apa? Orientasi dari media ini adalah perpihakan media seringkali terselubung dalam klaim netralitas. Itu ya. Jadi, em, objektif iya. Tuh. Netral belum tentu gitu ya. Itu yang bisa saya katakan dari kalimat ini adalah itu. Kenapa? Orientasi ditentukan oleh yang pertama, kepentingan pemilik atau owner. Yang kedua adalah tekanan politik atau stage. Kemudian tuntutan pasar atau market. Jadi orientasi media itu memiliki orientasi yang beragam. Ditentukan oleh tiga faktor. Kepentingan pemilik, tekanan politik, dan tuntutan pasar. Nah, ketika kita bicara di 2025 yang sebentar lagi akan berakhir ini, teman-teman, kita punya salah satu program yang dicanangkan Indonesia Emas 2045 oleh pemerintah pusat. Gitu ya. Nah, maka menuju Indonesia Emas 2045 itu adanya narasi bahwa negara versus dengan realitas publik. Gitu. Kenapa? Karena ternyata dari hasil riset saya, di tahun 2025, orientasi media terbelah dalam memingkai kondisi sosioekonomi. Gitu. Media mainstream atau konglomerat cenderung mengamplifikasi narasi optimisme Indonesia emas. Fokus pada IKN, fokus pada eh, rencana pembangunan, stabilitas, dan sebagainya. Namun, terjadi satu ketimpangan ketika kita benturkan dengan realitas publik, gitu ya. Media alternatif atau medsos itu malah justru memikat isu middle income trap atau adanya framing terhadap bahwasannya nggak mau ke Indonesia emas itu masih jauh gitu loh. Nah, protes terkait kebijakan ekonomi, kenaikan pajak, lapangan kerja sudah terjadi ya pada tahun 2025. Kemudian peta orientasinya adalah pro status quo dan kritis oposisi itu berada di lajur yang berbeda gitu ya. Namun dia malah menjadi bertolak belakang ketika kita akan menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, analisisnya bagaimana? Analisis dari narasi negara versus realitas publik itu terjadi ketika media bekerja dengan memilih fakta mana yang ditonjolkan, framing, untuk mendukung status quo atau menentangnya. Kembali lagi ke orientasi, teman-teman. Ada kepemilikan, tuntutan pasar, dan satu lagi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika kita menganalisis analisis dengan framing, maka kita akan mengetahui media mana yang memilih untuk mendukung pro status quo sebagai narasi negara Indonesia Mas 2045 atau menentangnya pada realitas publik atau kritis dan oposisi. Itu terjadi. Makanya empat fungsi media massa di sini sudah advance menjadi sesuatu yang berlatar belakang ekonomi dan institusi. Nah, di orientasi media tadi itu bahwa tekanan politik state di Indonesia itu sangat-sangatlah tinggi. Saking tingginya, maka banyak peta orientasi media itu lebih cenderung ke status quo atau pro dari untuk narasi negara tadi itu. Nah, ini yang harus kita maknai bersama sebagai salah satu dalam tanda kutip ideologi dan orientasi di media massa Indonesia di tahun 2025. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami ideologi dan orientasi dari media tersebut, pokok bahasan yang kedua adalah konstruksi realitas media.
Itu teorinya sangat sangat enak teman-teman. Enak dalam artian oh ternyata seberkembang itu media gitu. Dari Berger dan Lukman ke artificial intelligence generatif. Teori konstruksi sosial realitas gitu. Realitas media adalah realitas tangan kedua, second hand reality. Itu yang pertama adalah eksternalisasi ya. Jadi teori ini berbicara tentang bagaimana realitas sosial itu dibangun. Nah, yang pertama adalah eksternalisasi. Masyarakat mencurahkan makna ke dalam dunia fisik atau sosial melalui produk media. Yang kedua adalah objektivasi. Produk media tersebut dianggap sebagai fakta objektif yang terpisah dari penciptanya. Yang ketiga adalah internalisasi. Individu menyerap kembali realitas bentukan media tersebut sebagai kebenaran subjektif mereka. Artinya dari tiga ini, realitas media adalah realitas tangan kedua, second hand reality. Kenapa? Karena dia dibangun, dibangun, ya, dia dibangun. Dari masyarakat mencurahkan makna ke dalam dunia fisik sosial melalui produk media, kemudian dirangkullah dia objektivasinya, untuk kemudian tersebut dianggap sebagai fakta objektif yang terpisah dari penciptanya, karena mencerminkan representasi bukan pemantulkan cermin tadi itu. Kemudian diinternalisasi, individu menyerap kembali realitas bentukan media tersebut sebagai benar subjektif mereka. Contohnya seperti ini, konstruksi sosial realitas. Baru-baru ini kita sedih teman-teman dan kita apa namanya mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Nah, ketika ada salah satu pejabat publik yang dia berkecimpung di organisasi yang harusnya tanggap, yaitu Badan Penanggulangan Bencana, dia membilang tidak apa namanya tidak semenakutkan itu. Itu saya juga prihatin dengan kata-katanya. Ketika itu tereksternalisasi, ditangkap oleh media dan media memberitakan apa adanya tanpa dikat objektivasi, diinternalisasi oleh masyarakat, masyarakat pun penasaran. Kok bisa ada pernyataan pejabat publik dengan kondisi sosial media yang informasi yang berhamburan itu tidak tidak pas, tidak sinkron. Nah, makanya terciptalah konstruksi sosial realitas. Itu dibantah kan? Ketika semua orang ke sana, ya Allah, ternyata pernyataan tersebut tidak pas gitu ya, tidak pas adanya. Karena yang terjadi adalah beyond beyond than that gitu ya. Nah, tapi di contoh kasus di pemaparan saya ini, saya lebih tertarik ke dalam hyperreality atau hyperrealitas. Kasus 2025 tentang artificial intelligence dan deepfake dalam politik. Ya, banyak ya sekarang ya menggunakan AI, bahkan institusi negeri juga sudah menggunakan artificial intelligence. PT KAI juga sudah sebagai customer service-nya dan sebagainya atau pusat informasi. Eh, dari teori Jean Baudrillard, yaitu hyper reality, tahun 2025 itu normalisasi penggunaan AI News Anchor di stasiun televisi Indonesia. Ini contohnya adalah TV One dan Metro TV ya. Dia menggunakan avatar dalam kampanye politik gitu. Jadi ketika menggunakan AI News Anchor ada batas antara fakta dan simulasi semakin kabur karena isu yang isu yang dikembangkan oleh mereka sangat tergantung dengan AI itu sendiri. Dampaknya adalah publik jadi kesulitan untuk memverifikasi kebenaran, gitu ya. Nah, bayangkan ketika ada video deepfake dari pejabat, ya, bukan pernyataannya, tapi karena ada deepfake, jadi kata-kata orang lain disuarakan persis mirip dengan pejabat publik itu, kemudian di deepfake, itu eh, jadi bias, jadi hoax, misinformasi, dan sebagainya. Ketika itu ketahuan ada unsur AI di dalamnya. Nah,
Nah, maka di analisis saya pada kasus 2025 ini, media itu tidak lagi sekedar merepresentasikan realitas, tapi menciptakan realitas baru, simularka atau simulation yang lebih nyata dari aslinya justru. Bayangkan ketika AI itu sebuah makhluk ya, yang jadi warisan bintang itu menjadi sebuah makhluk, sehingga ya kita lihat zaman sekarang tidak hanya deepfake, kita bisa berbicara dengan dia dalam satu dua kesempatan menggunakan aplikasi chatting dan sebagainya. Gitu kita tanya apapun yang ingin kita tanya, kita curhat apapun yang ingin dicurhatkan. Nah, ketika itu dibawa ke ranah isu publik yang lebih besar, maka ini menjadi persoalan baru gitu ya. Persoalan baru. Kenapa? Karena tadi itu dampak yang paling jelas adalah verifikasi kebenarannya itu sangat susah teman-teman. Bahkan dalam tanda kutip nyaris tidak bisa dibedakan gitu ya. Walaupun kita tahu, para ahli juga tahu bahwa pasti akan ada micro expression dan sebagainya yang membedakan mana yang deepfake, mana yang enggak. Tidak hanya itu, di berbagai kesempatan artificial intelligence juga sudah membantu banyak manusia di sisi yang lainnya ya, mempercepat kinerja dan sebagainya gitu. Jadi di hyper reality di Jin Barudat ini, teman-teman, saya pesan tuh jangan takut terhadap artificial intelligence. Takutlah pada orang yang bisa menggunakan artificial intelligence itu. Kenapa? Karena dia adapted, ya. Dia mensimulasikan dan dia bisa menciptakan realitas baru, gitu. Dan bahkan lebih nyata dari aslinya. Nah, makanya teman-teman harus memahami bahwa representasi realitas itu dapat diciptakan realitas baru, gitu. Gitu ya. Nah, pokok bahasan yang ketiga adalah tentang kepemilikan media, yaitu oligarki di era digital. Oligarki itu milikan. Nah, untuk kepemilikannya itu seperti tangan gurita, teman-teman. Jadi gurita bisnis. Yang pertama adalah konglomerasi, bahwa perusahaan media menjadi bagian dari imperium bisnis besar yang media memiliki usaha non media gitu ya. Jadi dia punya media, tapi dia juga punya perusahaan yang tidak ada non medianya gitu. Misalnya sawit, properti dan tambang itu. Nah, di konsolidasi yang kedua adalah penggabungan beberapa perusahaan media menjadi satu entitas yang berperan dominasi besar pasar dan efisiensi. Contoh, saya contohkan Disney ya. Disney itu, teman-teman, pada tahun 2009, pada saat film Iron Man yang pertama, itu Disney bilang begini, bukan kepada saya tapi kepada publik, bahwa di dokumentarinya dia bilang bahwa Disney itu tidak punya sosok untuk boys. Dia lebih ke girl. Ya, kita tahu putri-putri Disney itu banyak ya. Ada Cinderella, Rapunzel, bahkan yang terbaru dari Frozen Elsa, kemudian Putri Salju dan sebagainya. Nah, itu lebih segmennya ke girls atau perempuan. Nah, dia belum punya young boys. Nah, ketika Marvel diakuisisi oleh Disney, scope untuk teenager boys itu apa namanya terakomodir di situ gitu ya. Nah, itulah konsolidasi. Jadi dia membeli Marvel gitu. Nah, yang terbaru Disney membeli apa? Membeli yang namanya Lucasfilm, si pembuat Star Wars, untuk merangkul kembali the 90s dan juga Gen Z gitu ya. Generasi 90-an yang penyuka franchise dari Star Wars. Tuh. Nah, jadi setelah konglomerasi dan konsolidasi, ada juga yang namanya diversifikasi dan komersialisasi. Nah, jadi diversifikasi itu adalah untuk apa namanya? Menyebar resiko gitu ya. Jadi pada tahun 2025 pemilik media di Indonesia tidak hanya bermain di TV koran, tapi merambah juga ke infrastruktur digital. Ada ISP, data center, e-commerce, fintech, kemudian bahkan merambah ke ranah politik. Pemilik media sebagai ketua partai itu sangat-sangat dalam tanda kutip
oligarki gitu. Yang ketiga adalah komersialisasi, ya. Konten didikte oleh rating dan algoritma viralitas. Nah, ini yang terjadi ya. Tidak viral maka tidak ditonton, tidak ratingnya tidak bagus maka di skip seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah jurnalisme investigasi yang dia itu mahal harganya, gitu ya. Kegiatan tersebut diganti oleh jurnalisme klik dan konten sensasional yang murah diproduksi. Jadi produksi konten sangat-sangatlah murah, teman-teman. Maka hal itu menjadi salah satu tantangan dari komersialisasi juga. Coba dari riset saya memetakan kepemilikan media Indonesia di tahun 2025, MNC Group, afiliasi politik atau bisnis lainnya, ada properti dia, keuangan dan partai politik, ya. Bahkan Marsnya pun kita kenal dengan baik karena diiklankan di media, gitu ya. Televisi dia punya RCTI dan sebagainya, Vision, Vision Plus. Kemudian City Corp, pemilik dari Transmedia, CNN Indonesia, Detik, Alobank, dia punya bisnis di retail, perbankan, dan hiburan. Kemudian MTech, SCM, SCTV Indonesia, Video Bukalapak, dia punya rumah sakit, e-commerce, dan teknologi. Terus Media Group, Metro TV, Media Indonesia, dia punya pertambangan dan perhotelan. Nah, ini saya kutip dari berbagai sumber. Sehingga analisis saya pada peta kepemilikan media Indonesia di 2025 ini adalah konsentrasi kepemilikan tinggi atau oligarki itu menghambat keberagaman konten atau diversity of content dan keberagaman opini, diversity of opinion. Jadi sangat-sangatlah terpusat opininya ya. Jadi kita tidak bisa melihat alternatif opinion kecuali kita merambah di media-media arus bawah, bukan media-media mainstream. Tuh. Pokok bahasan keempat adalah ekonomi politik media. Kita menggunakan perspektifnya Vincent Mosco, tokoh yang mempelajari tentang ekonomi politik media. Tritunggal ya, ekonomi politik media. Ini kalian harus baca setidaknya 2 sampai 3 buku untuk Mosco. Yang pertama adalah komodifikasi, ya, sudah saya jelaskan. Komodifikasi adalah proses mengubah nilai guna menjadi nilai tukar. Gitu. Misalnya adalah konten, audiens, dan pekerja itu diubah menjadi komoditas. Yang tadinya dia berguna menjadi nilai tukar. Nah, kemudian spasialisasi, yaitu mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Nah, ini merupakan bagian dari eksistensi jangkauan perusahaan media. Yang ketiga adalah strukturasi, hubungan antara agen, manusia, dan struktur sosial. Bagaimana struktur membatasi agen dan agen mengubah struktur. Contohnya seperti ini. Komodifikasi data 2025 kita masuk ke information society atau masyarakat informasi bahwa data itu dianggap sebagai the new oil, teman-teman. Atau minyak baru atau oil baru. Nah, dalam ekonomi digital Indonesia itu kurang lebih nilai value-nya adalah 95 miliar dolar. Komodifikasi tidak lagi soal menjual koran, tetapi yang pertama, komodifikasi audiens. Data kalian menggunakan media sosial dan em, apa menonton konten itu dijual keunikan untuk micro targeting. Tadi nilai guna menjadi nilai tukar ya. Kemudian kontennya. Konten kreator dijual melalui sistem monetisasi platform. Jadi kalau kalian buat konten di platform YouTube itu kan ada monetasinya kan. Nah, itu dijual. Kemudian framing konten, artikel dibuat massal oleh artificial intelligence semata-mata untuk traffic iklan. Jadi artikel itu apa diproduksi terus-menerus. Nah, berarti teman-teman, data sebagai the new oil, baik pembuat maupun penerima, baik si komunikator maupun komunikan, itu dikontrolling oleh si media dan si pesannya, gitu ya. Sehingga ada komodifikasi audiens, komodifikasi konten, bahkan farming konten. Itulah komodifikasi data di tahun 2025. Nah, satu. Yang kedua adalah spasialisasi
Misalnya kita cek IKN Nusantara ya sebagai smart city. Riset saya juga integrasi IKN dan kesenjangannya. Yang pertama adalah vertical dan horizontal integration. Perusahaan media melakukan ekspansi spasial melalui layanan over the top seperti video dan Vision Plus yang menjangkau hingga ke pelosok. Tapi digital divide-nya atau kesenjangan digitalnya adalah IKN itu kan menjadi pusat smart city pada akhirnya ya. Nusantara. Kesenjangan akses di daerah 3T masih terjadi. Nah, kritik terhadap spasialisasi ini adalah bahwa media digital memperkuat dominasi budaya Jawa sentris dan urban sentris, memikirkan narasi lokal daerah. Jadi kita tidak tahu sebenarnya sekaya apa Kalimantan itu, sehingga Jawa sentris dan urban sentrisnya bisa masuk ke smart city ketika ada integrasi vertikal horizontal dan kesenjangan digital digital divide. Gitu. Nah, kemudian strukturasi. Ini berbicara tentang algoritma sebagai struktur baru, teman-teman. Jadi yang pertama kita kontekstasikan dari algoritma struktur, platform media sosial, TikTok, Instagram, mendikte apa yang viral. Algoritma meretaskan konten sensasional atau kualitatif. Yang kedua adalah agen pengguna atau jurnalis. Jurnalis dalam hal ini, itu terpaksa mengikuti logika algoritma atau clickbait. Ketika sudah mengikuti hal tersebut, itulah cara-cara satu-satunya cara jurnalis untuk bertahan hidup di masa information society ini. Kemudian dualitas struktur dari teorinya Anthony Giddens, dia bilang pengguna membentuk tren, tapi tren tersebut kemudian memenjara pengguna dalam filter bubble. Saya ambil ini semua dari Finken Moscow 2009, The Political Economy of Communication, bukunya. Nah, jadi dari pembangunan strukturalisasi ini, algoritma berperan penting untuk mengubah dari sisi platform, dari sisi pekerja pengguna platform, kemudian dari sisi dampaknya, yaitu filter bubble ketika pemirsa atau si audiens itu menikmati konten. Begitu, teman-teman. Jadi inilah yang disebut sebagai strukturalisasi algoritma sebagai struktur baru. Nah, yang kelima adalah hegemoni media. Gitu. Ini kalau kalian baca bukunya Antonio Gramsci di era digital ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut ya. Hegemoni konsepnya apa sih? Nah, hegemoni itu kan adalah menggunakan konsensus ya. Jadi ketika dia diversuskan dengan dominasi, maka dominasi menggunakan paksaan, polisi atau militer, hegemoni menggunakan konsensus, intelektual dan moral. Ini kan dua hal yang berbeda dan bertentangan. Maka media massa di sini sebagai apa? Media massa di sini adalah alat utama hegemoni untuk menanamkan ideologi kelas penguasa sehingga dianggap sebagai nilai yang wajar dan alami oleh kelas bawah. Media massa adalah alat utama hegemoni untuk menanamkan ideologi kelas penguasa sehingga dianggap sebagai nilai yang wajar dan alami oleh kelas bawah. Menarik ya? Maka ideologi yang paling sukses adalah yang tidak terasa sebagai ideologi. Begitu. Nah, 2025 homoisme, flexing, dan juga pengawasan. Yang pertama adalah budaya konsumerisme. Nggak terasa kan teman-teman? Jadi media sosial menormalisasi budaya flexing, pamer kekayaan. Dulu tidak ada teman-teman. Saya dulu tidak ada. Nah, hegemoni bekerja dengan membuat masyarakat percaya bahwa kesuksesan hanya diukur dari materi. Mengalihkan perhatian dari ketimpangan struktural. Kemudian yang paling berbahaya adalah panoptikon digital. Panoptikon digital itu adalah masyarakat sukarela menyerahkan privasi data mereka demi kenyamanan aplikasi Gojek, TikTok, dan menormalisasi pengawasan korporat. Sudah berapa kali teman-teman sidaknya memberikan tempat tanggal lahir, nama, bahkan nama ibu kandung, mungkin ya, bahkan akun media sosial teman-teman, bahkan akses untuk menuju perangkat gawe teman-teman agar aplikasi itu terinstal. Itulah panoptikon digital. Dan sudah berapa kali kalian dengan lelahnya mengikuti tren?
konsumerisme. Ya, kalau tren konsumerismenya itu beda dengan tren investasi ya. Berapa? Tapi saya bersyukur di tahun 2025 menjelang akhir ini, budaya konsumerisme ini mulai tergerus dengan budaya hidup sehat. Itu keren banget gitu. Jadi banyak artis atau public figure yang dia juga menginfluence menjadi pelari culture dan sebagainya itu bergeser juga. Tapi itulah ideologi gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian materi yang terakhir adalah globalisasi media. Di sini ada imperialisme budaya versus lokalisasi. Streaming 2025, imperialisme budaya. Without Netflix, without nothing ya. Tanpa Netflix kita lah bukan apa-apa mungkin ya. Atau kalian yang berlangganan Disney Plus dan platform lainnya, HBO Max dan sebagainya, Amazon dan sebagainya. Itu membawa nilai barat yang mendominasi waktu layar masyarakat Indonesia. Itu ya. Nah, walaupun ada pesaingnya video segala macam. Nah, di 2025 pertarungan platform streaming ini sangat-sangatlah global, teman-teman. Sehingga kita dipaksa untuk membuat konten yang lokal untuk diglobalkan, namanya globalisasi. Tujuannya satu, menarik pasar. Contoh Gratis Kertek, Komedi Kacau, Abadi Nanjaya, apalagi. Em, banyak ya. Nah, hal ini semua itu tidak lepas dari, ya inilah media saat ini gitu ya. Jadi value yang dinilai ke barat-baratan itu masuk ke Eastern atau bahkan value dari Eastern masuk ke Indonesia itu sendiri. Maka banyak wave yang bertebaran di Indonesia, mau Korean wave, Japan wave, Hollywood wave, Bollywood wave dan sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah dari materi yang saya paparkan itu tantangan di tahun 2025 yang akan berlanjut di tahun selanjutnya atau 2026 ini, media di Indonesia itu menghadapi konsentrasi kepemilikan yang tinggi, oligarki ya, dan ancaman disrupsi artificial intelligence yang tinggi juga yang mengaburkan realitas. Nah, kemudian ekonomi politik media menunjukkan dominasi motif profit di atas kepentingan publik. Harapannya apa? Satu, literasi media yang kuat dan regulasi yang ketat. Literasi media yang kuat dan regulasi yang ketat terhadap algoritma serta kepemilikan silang dibutuhkan untuk menjaga demokrasi dan keberagaman suara. Inilah yang harus kita perjuangkan sebagai sivitas akademia yang belajar tentang komunikasi massa. Itu. Teman-teman bisa membaca buku. Saya membuat saya presentasi ini dari beberapa buku. Boleh dari Vincent Mosco 2009, The Political Economy of Communication dari Sage, kemudian Dennis McQuell, Mass Communication Theory, Sage juga, kemudian ada Berger dan Lachman, itu The Social Construction of Reality, dan ada juga jurnal dari penulisnya Amalah ya, itu Media Independence and Share of National Sector Indonesia Media, kemudian dari Journal of Social Science, Konsentrasi Kepemilikan Media Indonesia, sebuah kajian ekonomi politik media sains. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di lain kesempatan dan lain platform. Silahkan bertanya karena ini adalah pokok bahasan yang menarik dan tidak pernah surut. Eh, jangan pernah lelah belajar tentang keilmuan komunikasi massa karena sangat menarik ketika kita melihat media dan perkembangan media ke depannya. Gitu. Oke. Oke ya. Sampai jumpa di pertemuan komunikasi massa selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.